Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Untaian hadis disampaikan dalam bahasa Arab. Bagaimana kita bisa mengambil mutiara hikmah dari keduanya bila kita tidak faham bahasa Arab? Jadi mari pelajari bahasa Arab. Di sini, kelas intensif belajar bahasa Arab lengkap. Setiap sore di Ngaji Subuh TV, dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom eksklusif. Di sini kita akan mempelajari ilmu balaghah bersama Ustadz Irfan Abu Nafid MPDI, ilmu Nahwu bersama Ustadz Agus Salim LC, dan ilmu Sorof bersama Ustadz Muhammad Gustar SSLC. Jangan khawatir soal biaya SPP bulanan, karena akan disesuaikan dengan kesanggupan. Yuk segera daftar di 0815 7242 8221. Dengan bergabung di kelas ini, insya Allah kita bisa makin menikmati indahnya kalamullah. Bismillahirrohmanirrohim. Kesalahannya ada pada kesalahan apa? Kesalahannya ada pada mad tabi'i. Di antaranya, yakni bacaan yang dibaca terlalu panjang. Yang betul adalah tatkala kita membaca bacaan mad tabi'i, cukup kita gunakan 2 harokat. Harokat artinya gerakan ya. Maka cara bacaan yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu silakan bagi para jemaah sekalian yang ingin mengikuti kelasnya, kelas tahsin, boleh dan bisa diikuti kelas tahsin bersama kami setiap ba'da maghrib. Dan ikuti kajian tafsirnya, tafsir juz amma bersama Kiai Haji Rohmat S. Labib. Segera daftar di 0815 7242 8221. Hiasi setiap hari kita dengan Al-Quran bersama Ngaji Subuh. Jamaah Ngaji Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di waktu subuh ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan taufik, hidayah, dan inayahnya agar sempurna ilmu dan keberkahan yang didapatkan di waktu subuh ini. Mari luruskan niat semata-mata mengikuti kajian demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali kajian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kajian semakin diberkahinya. Dianjurkan menyimak dengan khusyuk, nikmat, dan dalam keadaan berwudu. Hendaknya berpakaian takwa, sebagaimana menghormati majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Mendengarkan dengan baik, mencatatnya, dan mengingat-ingat ilmu tersebut. Menjauhi maksiat, berusaha mengamalkan, dan mendakwahkan ilmu yang telah didapat. Jangan berbicara atau melakukan hal yang tidak ada hubungannya dengan ilmu yang sedang diikuti. Jangan membuat forum di dalam forum kajian tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya dengan ahsan, dengan menulis di kolom komentar atau ruang chat. Ajukan pertanyaan sesuai dengan tema yang dibahas. Hindari perdebatan, perselisihan, dan lebih mengutamakan diskusi di dalam majelis ilmu. Semoga doa, ikhtiar, dan tawakal kita dalam menuntut ilmu dimudahkan, diberkahi, dan menambah kebaikan kepada kita semua. Selamat menikmati kajian Islam di Ngaji Subuh TV. Nutrisi ruh di setiap subuh. Nutrisi ruh di setiap subuh. Kala fajar suguhkan ragam tema kajian, istiqamah sajikan ilmu yang suburkan iman. Nutrisi ruh di setiap subuh.
Sesaat lagi Anda akan menyaksikan ngaji subuh, nutrisi ruh di setiap subuh. Kegiatan ini didukung oleh Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah sahabat ngaji subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan juga untuk bisa beraktivitas. Tentu ini merupakan sebuah nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah dan juga waktu yang kita luangkan untuk menimba ilmu, dan mudah-mudahan juga ini bagian daripada upaya kita untuk bisa selamat daripada siksa api neraka dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah sahabat ngaji subuh yang dirahmati Allah, sebelum masuk pada kajian di kesempatan pagi yang berbarokah ini, ada beberapa informasi terlebih dahulu yang akan kami sampaikan di awal. Yang pertama adalah informasi dari NS Peduli. Telah dibuka pendaftaran program orang tua asuh batch yang ketiga untuk santri penghafal Al-Quran, yatim, du'afa, anak guru ngaji, dan juga da'i. Calon ulama di masa depan hanya dengan menyisihkan 10.000 per pekan, insya Allah donasi Anda ini menjadi ladang jariah pahala yang tiada bertepi mengalir hingga akhirat. Ya, ini dengan cara mengirimkan melalui Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, atas nama NS Peduli, dengan nomor 722-02-23-2292. Ya, dan untuk konfirmasi bisa langsung menghubungi 0819 3552 5050. Baik, itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi dari NS Peduli. Baik, kemudian informasi selanjutnya yakni gerakan infak subuh. Mari bergabung dalam gerakan infak subuh untuk operasional dan pengembangan program dakwah ngaji subuh melalui Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dengan nomor 7153101951 atas nama Yayasan Indonesia Ngaji Subuh. Dan untuk konfirmasi bisa langsung menghubungi 087820307811. Dan tentunya untuk apa program ini dibuat? Mari kita simak tayangan berikut ini. Dukung keberlangsungan ngaji subuh dengan menyisihkan harta dan berikan infak terbaik Anda, agar ngaji subuh dapat terus tayang dan memberikan nutrisi ruh di setiap subuh.
Baik itu para jamaah sekalian, informasi yang perlu kami sampaikan di awal sebelum masuk pada kajian. Kami persilakan kepada para jamaah sekalian yang sudah hadir di kesempatan pagi yang berbarokah ini untuk men-sharekan kajian kita yang sudah eh, rekan-rekan dapatkan, Ibu dan Bapak sekalian dapatkan di grup NS mungkin ya, di grup NS, di grup ngaji subuh yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Silakan untuk men-sharekan kepada rekan-rekannya yang lain sehingga semakin banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Irfan Abu Nafid. Baik, sepertinya guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau sudah siap juga untuk berbagi ilmu. Ya, nanti waktu kita bisa lebih efisien ya para jamaah sekalian, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita kesehatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun juga melancarkan setiap urusan kita. Dan kita pun juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan-keburukan, dan yang tak lupa eh, harus kita senantiasa doakan, yakni saudara-saudara kita yang ada di Palestina sampai detik sekarang masih dalam gempuran para penjajah Zionis Israel, laknatullah alaihim, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah segera berikan kemenangan kepada umat Islam, ya, kepada saudara-saudara kita khususnya yang ada di Palestina. Dan ini pun juga menjadi pengingat kita selaku Muslim untuk tetap terus mendoakan, tetap terus berupaya dengan upaya yang tentunya bisa mengarah kepada solusi paripurna, tidak hanya sebatas doa saja, karena memang perlu diiringi dengan aksi nyata itu sendiri. Mudah-mudahan Al-Mukarram Ustadz Irfan sudah siap berbagi ilmu. Baik, silakan sampaikan nama, asal, dan juga doa terbaiknya. Mudah-mudahan setiap doa yang dipanjatkan ini dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang hadir di Zoom, silakan sampaikan nama, asal, dan juga doa terbaiknya. Dan alhamdulillah di sini sudah ada sapaan dari Ibu Maya, Ummu Sofia dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Insyaallah. Baik, kemudian juga di sini di Zoom ada sapaan dari atas nama Bapak Ahmad Zain dari Ranca Ekek hadir. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk Bapak Ahmad dan juga keluarganya. Ya, semuanya keluarga yang diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walakum kazalik amin. Ya. Ibu Sri Wahyuni beliau menyampaikan sapaan dari Cepu hadir, semoga kita semua istiqomah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Doakan kami Ibu juga ya. Doakan kami juga, mudah-mudahan kami dari tim ngaji subuh senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan, termasuk juga diberikan kelancaran dari setiap urusan kita. Dan kita pun juga ikut mendoakan untuk Ibu Sri Wahyuni, termasuk juga untuk seluruh jamaah ngaji subuh yang hadir dan yang uzur mungkin ya, yang tidak hadir juga, kita sama-sama doakan mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu kalau kita lihat dalam hadis ya para jamaah sekalian, kita yang menyempatkan untuk hadir untuk menimba ilmu, eh, ini bagian daripada orang-orang yang mudah-mudahan menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan, sebagaimana doa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu paginya. Ya, maka ketika kita mampu untuk mengisi waktu pagi kita dengan hal-hal yang positif, tentu itu yang harus kita luangkan dan harus kita sempatkan ya. Salah satunya ikut kajian di ngaji subuh TV ini, karena memang bagian daripada upaya kita untuk bisa istiqomah adalah dengan ilmu. Tanpa kita
menyibukkan diri, ataupun kalau kita tidak menyibukkan diri dengan ilmu, nanti akan ada kesibukan-kesibukan yang akan menyibukkan kita di luar daripada ilmu. Ya, khawatir nanti kalau ilmu itu tidak kita perdalami, ilmu itu tidak kita eh, sibukkan, ya. Apalagi kan tadi kita sampaikan di awal mukadimah para jemaah sekalian, ketika kita berharap untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, fihi itu kan hi-nya kepada tariq, domir hi-nya, ya, menurut eh, guru. Alhamdulillah. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau sudah siap untuk berbagi ilmu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Kaifahukum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masya Allah. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sama-sama doakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Irfan Abu Nafir, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan dari setiap waktu dan usia, dan mudah-mudahan juga segala urusannya, baik urusan beliau dan juga keluarga maupun untuk seluruh santri dan juga pesantrennya ini dapat diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting adalah diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sama-sama buka terlebih dahulu majelis kita ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Irfan Abu Nafid yang akan menyampaikan tema Isa bin Maryam alaihi salam, penguasa adil di akhir zaman. Ya, ini kajian tafsir balaghah Quran surah Az-Zumar. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Wa haykum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi fadilatul bi taufiqi ikhwatul kiram azalanu iyakum ala barakatillah. Bi fadillah ta'ala kita bisa bermuajahah di dalam kajian ini, mengkaji gambaran tentang masa depan. Kita bicara tentang masa depan, meskipun yang kita bahas adalah Isa bin Maryam alaihissalam. Dan ini diantara kajian yang kemudian menarik dan wajib kemudian menarik perhatian umat Islam. Karena kita memetakan kehidupan umat dengan apa yang kemudian akan terjadi di masa mendatang, dan dia bagian dari keyakinan keyakinan seorang mukmin membenarkan apa yang sudah dikabarkan oleh Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peta akhir zaman. Hatta meskipun kita hidup hari ini di tengah situasi yang memprihatinkan, ketika kemudian umat Islam jelas diuji dengan keberadaan katakanlah para Ruwaibidah yang kemudian berbicara tentang urusan orang banyak, orang-orang yang kemudian dalam hal ini diamanahi amanah tentang kekuasaan, tapi kita mendapati bumi Palestina dibombardir, bahkan ragam kejahatan kemudian mereka itu terekam, terpublis, bisa disaksikan oleh mata-mata di dunia. Tapi kita mendapati para penguasa di seluruh negeri-negeri di bawah asuhan hari ini, asuhan jahat kapitalisme global, itu nyaris tak bisa berbuat atau tidak mau kemudian berbuat. Wal'iyadzubillah. Kita mendapati peta hari ini adalah peta di mana umat jelas hidup di era mulkan jabriyatan. Dan di masa mendatang semakin tegas adanya kezoliman-kezoliman yang tegak di era kepemimpinan kapitalisme demokrasi global hari ini di bawah asuhan Amerika, dan anaknya diantaranya ya tadi Israel. Kelak umat akan dipimpin oleh era kekhilafahan, dan ini sesuatu yang pasti menjadi keyakinan di antara keyakinan orang-orang yang beriman. Di antara keyakinan orang-orang yang beriman, bahkan di antaranya berbicara tentang turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, nuzul Isa ibn Maryam fi akhir zaman, yang bahkan ungkapan itu menjadi judul dari kitab yang dituliskan oleh ulama kenamaan Al-Hafidh
Jalaluddin As-Suyuti, Nuzul Isa bin Maryam fi akhir zaman, yakni turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman. Dalam hal ini, ikhwatul kiram ma'azallahu wa iyyakum, tentang kedudukan Isa bin Maryam itu sendiri, bahkan pembicaraan tentang Isa bin Maryam jelas karena dia turun di dalam gambaran ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Allah kemudian memberikan ada banyak, bisa dikatakan tidak sedikit khabar berkaitan dengan Isa bin Maryam itu sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan diantaranya ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, ini menjadi bahan perdebatan orang-orang kafir Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan ingatlah tatkala kemudian duriba ibnu Maryam. Ibnu Maryam, yakni Isa bin Maryam, karena lafal Ibnu Maryam merupakan kinayah dari Isa bin Maryam. Isa putra dari Sayyidah Maryam. Karena Nabi Isa adalah seorang insan yang kemudian terlahir ke dunia tanpa ayah. Dan ini yang kemudian dijudge dalam keyakinan yang menyimpang. Subhanallah, dan Allah Maha Suci dari klaim demikian. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, diklaim bahwasanya ada Tuhan, bahwa Isa adalah anak Tuhan. Wal'iyadzubillah. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan tatkala putra Maryam dijadikan sebagai masalan, sebagai perumpamaan, yakni ketika kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang kedudukan Isa bin Maryam, idza qaumuka minhu yasiddun, di mana kemudian kaummu, yakni orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu yasiddun, mereka bersorak, menimpali dengan timpalan-timpalan yang bisa dikatakan diantaranya bualan-bualan kekufuran. Waliyadzubillah. Waqalu, dan mereka berkata, waqalu alihatuna khairun amhu. Dan mereka berkata, manakah yang kemudian lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa bin Maryam. Nah, ini kan mengandung framing, framing sekaligus mengandung olok-olokan sebetulnya. Waqalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala. Dan tidaklah kemudian mereka memberikan pemisalan semacam itu, melontarkan kata-kata semacam itu kepada Muhammad SAW, melainkan sebagai bentuk jadala, bantahan saja. Balhum qaumul khasimun. Nah, bahkan sebenarnya mereka adalah kaum yang sering berselisih. Ini di dalam suatu Zukhruf ayat 57-58. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya digambarkan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kemudian kami berikan an'amna alaihi, kami berikan nikmat atasnya, wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan ia sebagai masal, sebagai perumpamaan bagi Bani Israel. Ini sebagai tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Isa bin Maryam lahir di tengah-tengah Bani Israel, jelas tanpa ayah. Lahir dari seorang perempuan yang salihah, binti Imran, jadi Sayyidah Maryam binti Imran, dari perempuan yang salihah, dari keluarga yang salih-salihah, lahirlah kemudian seorang Isa bin Maryam itu sendiri. Nah, ini dalam hal ini sampai kan digambarkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana kemudian Isa bin Maryam itu ketika masih bayi kemudian berkata, menyampaikan kalimat-kalimat ketauhidan, mengajarkan semenjak lahir aspek ketauhidan.
Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan kalaulah kemudian kami kehendaki, benar-benar kami jadikan laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Kami jadikan sebagai ganti bagi kami malaikat-malaikat yang turun-temurun. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati falatamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini menarik, kemudian sampai kepada kalimat wa innahu la'ilmun lis-sa'ati, dan sesungguhnya iya Isa itu la'ilmun lis-sa'ati, benar-benar menjadi ilmun, menjadi alamat, menjadi pertanda lis-sa'ati, bagi hari kiamat. Fala tamtarunna biha wattabi'un, maka janganlah kemudian kalian menjadi orang-orang yang mendustakan, yang ragu terhadapnya. Wattabi'un, dan ikutilah. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Wala yasuddannakum syaitan, dalam hal ini, dan janganlah kemudian sampai setan-setan itu menyimpangkan kalian. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh nyata bagi kalian. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum, yang kemudian kita soroti di dalam penggambaran ini kan begini. Jadi ketika kemudian Nabi Muhammad SAW berbicara tentang Isa bin Maryam di hadapan orang-orang kafir Quraisy, ketika kemudian turun ayat-ayat Al-Quran, dan ini kan terbiasa disampaikan jelas oleh kanjeng Nabi SAW, didengar kemudian oleh orang-orang, katakanlah orang-orang kafir Quraisy. Walamma duriba ju'ila ibnu Maryam masalan hina nazala qauluhu ta'ala innakum wa ma ta'buduna min itu sendiri. Wa ma ta'budun, sesungguhnya kalian dan apa yang kemudian kalian sembah min dunillah, selain Allah, adalah kerak jahanam, adalah kayu bakar jahanam. Nah, orang-orang musyrikun kemudian berkata, menimpali turunnya ayat ini, kami ridha antakuna alihatuna ma Isa, kami ridha kemudian Tuhan-Tuhan kami bersama dengan Isa, karena dia adalah hamba, li'annahu abdun min dunillah. Idza qaumuka al musyrikun minal masali yasiduna yadhakuna farhan bima sami'u, dan di mana mereka kemudian ya tadi ibaratnya mengolok-olok, karena mereka kemudian bertanya dan mereka mengolok tadi. Wa qalu alihatuna khairun amhu, Isa, dan mereka orang-orang kafir Quraisy kemudian berkata, apakah Tuhan kami lebih baik ataukah Isa yang lebih baik? Fanadha an takuna alihatuna, maka kami ridha Tuhan-Tuhan kami bersamanya. Nah, dalam hal ini gambaran bagaimana kemudian mereka mengolok-olok pembahasan mengolok-olok dalam rangka ya tadi mendebat saja, bukan untuk mencari kebenaran, Maka di dalam penggambarannya di dalam kitab ini Sofut Tafasir ini kita lihat dulu Nah, dalam hal ini kan orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengolok-olok. Lalu turunlah kemudian ayat yang menggambarkan, nah ini pada kalimat la ilmun lis-sa'ah, di mana Allah tabaraka wa taala kemudian menegaskan sosok Isa bin Maryam ini, wa innahu ay Isa la ilmu lis-sa'ah. Ini menjadi tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Nah, poin ini yang kemudian ditafsirkan di dalam tafsir jalan lain, ikhwatul kiram azanallahu yaqub, wa innahu la ilmu lis-sa'ah. Dan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikedepankan kemudian penjelasan Ibnu Ishaq, annal murad min dzalika, yang dimaksud dengan la ilmu lis-sa'ah bu'itsa bihi Isa alaihi wasallam min ihya'il maut wa ibra'il aqimah wal abras wa ghairu minal asqam wa fi hadza nadhar. Nah, tapi dalam hal ini ada kalimat lainnya. Nah,
Di sini dikatakan ini dinisbatkan kepada pendapat Imam Mujahid. Wa qala Mujahid wa innahu la ilmu lisa'a ay ayatul lisa'a. Bahwasanya kehadiran Isa bin Maryam itu, dan ini relevan ketika kemudian Kanjeng Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya, termasuk diantaranya kepada orang-orang Quraisy, wa inna, dan sesungguhnya dia, ya sosok Isa bin Maryam, la ilmu lisa'ah, itu sungguh-sungguh benar-benar ini menjadi tanda-tanda hari kiamat itu sendiri. Nah, di dalam penafsiran Imam Mujahid, ayatul lisaati, dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah khuruju Isa bin Maryam qabla yaumil qiyamati. yakni keluarnya kemudian Isa bin Maryam, Allah turunkan kemudian Isa bin Maryam itu sendiri sebelum terjadinya hari kiamat. Dan ini yang kemudian diriwayatkan wa hakadza ruwiya an Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Abil Aliyah wa Bil Malik wa Ikrimah. Dan ini yang kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa ghairihim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Qatadah, Ad-Dhahak wa ghairihim, dan selain dari mereka. Nah, Al-Hafidz As-Suyuti kemudian menegaskan waqad tawatarat al-ahaditsu, dan sungguh kemudian tawatarat, telah mutawatir al-ahaditsu, hadis-hadis an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, annahu, bahwasanya beliau SAW akhbar binuzul Isa bin Maryam, Nabi SAW mengabarkan tentang turunnya Isa bin Maryam alaihissalam qabla yaumil qiyamati imaman adilan wa hakaman muqsitan. Dalam hal ini sebelum dia akan muncul pada sebelum hari kiamat sebagai penguasa yang adil dan pemimpin dan penguasa yang adil dan menegakkan keseimbangan hidup itu sendiri. Imaman adilan wa hakaman muqsitan. Dalam hal ini Isa bin Maryam adalah seorang imam yang adil dan penguasa yang menegakkan keseimbangan hidup. Nah, ini menarik. Bahkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini diistilahkan, ada istilah imaman adilan, imam yang adil, ini sosok penguasa yang kemudian menerapkan syariat Islam, wa hakaman muqsitan, dan penguasa yang kemudian menegakkan keseimbangan hidup dalam arti menegakkan kesejahteraan bagi umat itu sendiri. Nah, di sini ditegaskan bahwa firman Allah fala tamtarunna biha, bahkan ini ditegaskan dalam hal ini la tasyukku fiha innaha waqi'atun wa kainatul la mahalah. Dalam hal ini janganlah kemudian kalian orang-orang yang ragu, fala tamtarunna, di sana nun taukid as-saqilah mengandung penegasan dari larangan untuk meragukan di dalam berita tentang Isa bin Maryam sebagai tanda hari kiamat itu sendiri, itu sesuatu yang kemudian waqi'atun, sesuatu yang kemudian pasti terrealisasi, wa kainatun la mahalah, sesuatu yang kemudian pasti akan terjadi, bukan hal yang mustahil. Wattabi'un ayafima akhbarakum bihi, dan ikutilah aku ini dalam perkara yang kemudian aku fima ukhbirukum bihi, yang aku kabarkan kepada kalian dengannya, fima ukhbirukum bihi. Nah, ini kan menegaskan. Saat Irfan, mohon maaf, ini lagi ada sedikit trouble di YouTube saat sebentar saat. Jadi ya afwan Ustaz ya. Ini lagi ada perbaikan dulu karena ini jamaah yang di YouTube menyimaknya belum utuh nih Ustaz. Mohon maaf Ustaz, sebentar. Coba input ulang. Baik, para jamaah sekalian, kita tunggu sebentar ya, khususnya yang di Zoom, karena memang kalau di Zoom ini alhamdulillah lancar kalau di Zoom. Tapi beberapa jamaah yang di YouTube ini tadi beberapa menit, kurang lebih 4 sampai 5 menit tadi sempat terputus. Saya kira bakal sebentar gitu. Ini ternyata masih masih belum tersambung juga. Baik, kita nantikan sebentar ya para jamaah sekalian. Mudah-mudahan tetap bisa menunggu.
Recording in progress. Oke, baik Ustaz, bisa dilanjut Ustaz, mohon maaf. Kaitan dengan tadi masuk pada penjelasan ayat Ustaz. Diulang sedikit mungkin Ustaz ke belakang. طيب. Tafadhol Ustaz. Afwan Ustaz. Di sini Ustaz. Bismillah, kita lanjut kembali ikhwatul kiram. Nah, jadi dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Katsir ini menegaskan tentang pada sisi penafsiran tadi. Jadi kalimat wa innahu la'ilmu lis-sa'ah, dan sesungguhnya dia Isa bin Maryam adalah tanda bagi hari kiamat, ini berkaitan di antara penafsiran Imam Mujahid dan para ulama lainnya. Dalam hal ini dia menjadi dalil amarah wa dalil ala wuqu'i sa'ah. Wa qala Mujahid tadi dikatakan ayatul lisa khuruj Isa bin Maryam qabla yaumil qiyamati. Jadi menjadi tanda bagi hari kiamat di mana Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman, berkedudukan sebagai seorang penguasa yang adil dan penguasa menyimbangkan kehidupan yang secara umum jelas umat manusia hidup di era mulkan jabriyatan itu dalam kondisi penuh dengan kezaliman dan permusuhan itu sendiri. Dalam hal ini di antara diskursus yang kemudian terjadi di antara para ulama Islam itu, ini tentang sosok Isa bin Maryam yang dahulu kala di kalangan Bani Israel, kemudian Allah naikkan ke langit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan dirimu mutawafika wa rafi'uka ilayya, menyampaikan dirimu kepada akhir masamu dan mengangkatmu kepadaku, serta wa mutahhiruka, dan serta membersihkan dirimu minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir itu sendiri, di mana Isa bin Maryam pada waktu itu jelas dijahati oleh penguasa di masa itu di kalangan Bani Israel. Ada kemudian orang Bani Israel menjadi pengikut Isa bin Maryam dari kalangan Hawariyun. Nah, ada. Tapi di antaranya ada yang kemudian berkhianat dan menyebabkan berkhianat, kemudian bersekongkol dengan penguasa di masa itu, menangkap Isa bin Maryam itu sendiri. Tapi jelas Allah kemudian menyelamatkan, dan ini menjadi keyakinan dari keyakinan Ahlussunnah, bahwasanya keyakinan Islam, bahkan keyakinan seorang mukmin, bahwasanya Isa bin Maryam itu jelas tidak kemudian wafat di tiang salib itu sendiri. Allah mengangkat Isa bin Maryam. Wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqa alladzina kafaru, dan dia Allah prinsip jelas menjadikan alladzina taba'uka, orang-orang yang kudu mengikutimu, fawqal ladzina kafaru, berada di atas orang-orang kafir itu, ila yaumil qiyamati, sampai dengan hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian semata-mata hanya kepada dirikulah tempat kembali kalian. Fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, maka hukumilah di antara kalian fima kuntum fihi takhtalifun, tentang hal yang selalu engkau berselisih di dalamnya. Nah, ini kita soroti pada kalimat ini mutawafikan. Dalam hal ini para ulama kemudian menegaskan pandangan yang rajih dalam bab ini, faqad uridat adillatun katsratun minal kitab sunnati tufidu bi anna Isa sallallahu lazala hayyan. Ini di dalam situs Islam web soal jawab itu, jadi telah disebutkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menegaskan faidah bi anna Isa sallallahu lazala hayyan. Karena para ulama kemudian ketika menafsirkan ayat mutawafika, dalam hal ini
ditafsirkan maknanya itu bukan berarti kemudian diwafatkan. Wa anna Allah rafa'ahu ilaihi hatta yanzilu fi akhir zaman thumma yamutu wa yusalli alaihi al-muslimun. Dalam hal ini kemudian Allah akan jelas Allah telah mengangkatnya ke langit hingga kemudian Allah akan turunkan kemudian Isa bin Maryam di akhir zaman. Ya setelah masanya jelas Isa sama seperti orang mukmin manusia pada umumnya pun juga akan wafat dan kaum muslimin akan menyolatinya. Nah dalam hal ini ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum, dalam hal ini yang kemudian kita temukan dalam penafsiran para ulama itu sendiri. Dan Al-Hafidz Al-Qurtubi kemudian di dalam catatan kitab Safatut Tafasir itu di sini digambarkan kan? Karena para ulama ketika mereka berbicara tentang ayat mutawafika, apakah kemudian Allah mewafatkan Isa bin Maryam, mengangkat ke langit wafat atau tidak, ada sebagian penafsiran. Ada yang mengatakan sebagian mufassirun innahu bahwasanya Isa bin Maryam itu wafat selama 3 jam dari siang hari sampai kemudian Allah angkat ke langit. Nah, ada pula kemudian pendapat sebagian dari mereka al-muradu bil wafatun naumi. Yang dimaksud dengan wafat di sana adalah wafat dalam arti tidur kan. Karena istilah mutawafika itu tidak harus bermakna al-maut dalam arti hilang nyawanya, dicabut nyawanya, tidak demikian kan. Ada istilah wafatun naumi, tapi ini pandangan yang lemah, fadhaifun. Faqad raddahu al-muhaqqiqun, dalam hal ini para ulama muhaqqiq telah kemudian mengkritisi pemahaman semacam ini. Kemudian Al-Hafidz Al-Qurtubi menegaskan was-sahihu anna Allah taala rafa'u ila samai min ghairi wafatin. Yang benar bahwasanya Allah taala mengangkatnya ke langit tanpa kemudian dicabut nyawanya. Wala naum, tidak pula kemudian dalam keadaan tertidur, kama qala Al-Hasan wa Ibnu Zaid wa huwa ikhtiyarut Tabari wa huwa sahih an Ibnu Abbas. Dan ini merupakan pendapat dari Al-Hasan Ibnu Zaid, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz At-Tabari, dan ini benar riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu sendiri. Nah, dalam perinciannya, dan ini menegaskan khabar bahwasanya Isa bin Maryam itu ikhwatil kiram azanallahu iyyakum jelas akan Allah turunkan di akhir zaman. Dan kedudukan Isa bin Maryam, dan ini ditegaskan dalam banyak keterangan, itu berkedudukan sebagai sosok penguasa itu sendiri. Bahkan di dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntazar karya Al-Hafidz Abu Al-Fadl Abdullah Al-Gumari Al-Hasani, ini kitab yang direkomendasikan secara langsung oleh Syekh Dr. Mahmud kan. Dalam hal ini pakar hadis beliau menegaskan ya ini kitab yang kemudian dikarang oleh gurunya dan beliau rekomendasikan kepada anak untuk dibaca. Nah di sini dikatakan dalam kitab ini wayat tawallal khilafah Isa alaihissalatu wassalam, Isa bin Maryam ini akan memegang tampuk kekuasaan khilafah. Di mana pada waktu itu Isa akan membunuh Dajjal, Fayaqtul Dajjal. Di mana pengikut Dajjal kemudian akan tercerai-berai dan diperangi oleh kaum mukminin. Pada saat yang sama tashtadu syaukatul muslimin, semakin erat persatuan kaum muslimin hina idzin ketika itu tawallal khilafata Isa alaihi wassalam, di mana kemudian Isa akan memegang tampuk kekhilafahan. Nah, dalam hal ini tentang satu sisi, di sisi lain berbicara tentang khabar turunnya Isa bin Maryam, maka dalam hal ini khabar yang ditegaskan mencapai derajat mutawatir, minimal mutawatir maknawi. Bahkan di sini kan ditegaskan wa anna Isa alaihi wassalam yakhruju fayusa'ilahu ala qatli Dajjal, di mana kelak di era kepemimpinan Al-Imam Al-Mahdi, Isa bin Maryam kemudian akan keluar dan membantu Al-Mahdi membunuh Dajjal. Di mana Isa bin Maryam kemudian akan memimpin akan melaksanakan sholat di belakang Al-Mahdi, dan Isa bin Maryam akan sholat di belakangnya. Itu terjadi ketika kemudian Al-Mahdi masih memimpin menjadi khalifah itu sendiri. Fituli min qissati wa amrihi, di dalam kisah yang riwayat yang dikatakan panjang.
Dalam hal ini wal ahaditsul waridatu fi nuzul Isa bin Maryam mutawatirah. Di mana khabar-khabar yang kemudian mengabarkan tentang Isa bin Maryam di akhir zaman itu dari aspek katakanlah epistemologinya, dari sumber-sumber keilmuannya, para ulama terkemuka di dalam kitab-kitab mereka menegaskan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang Isa bin Maryam mencapai derajat mutawatirah. Wa anna Isa yanzilu min ba'dihi fayaqtul dajjala aw yanzilu ma'hu fayusayidu ala qatlihi. Dalam hal ini Isa bin Maryam kemudian akan keluar setelah Dajjal keluar itu sendiri, atau ada yang mengatakan bersamaan. Karena dalam hal ini timeline-nya kan jelas di akhir zaman akan muncul era kekhilafahan yang diikuti oleh munculnya Dajjal. Dan sebelum era kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi, era kekhilafan di atas manhaj kenabian itu jelas akan ada khalifah terlebih dahulu. Berapa jumlah khalifah sebelum Al-Imam Al-Mahdi? Wallahu a'lam bishawab. Tapi jelas di dalam riwayat hadis Sa'id At-Tabarani minimal satu khalifah. Minimal satu khalifah, tapi di sana tidak ada kemudian keterangan yang menghasar, mengkhususkan khalifah cuma satu sebelum Al-Mahdi. Kemudian wafat khalifah tadi, umat membaiat Al-Mahdi. Ketika kemudian Al-Mahdi melanjutkan kekhilafan di atas manhaj kenabian, dan itu di antara puncak-puncaknya kekhilafan di atas manhaj kenabian, jelas di eranya terrealisasi dalam hal ini kekhilafahan di bumi Palestina. Idza nazalatil khilafatu ardul muqaddasah. Ukru daril Islam bisyami. Jadi di mana dalam hadis-hadis tersebut jelas pusat kekuasaan Islam di akhir zaman itu akan ada di bumi Al-Quds Palestina itu sendiri. Dan ini menurut para ulama menegaskan bahwa di masa kekhilafan itu jelas negara Israel, Zionis Israel hari ini, negara Zionis dan penjajah Zionis laknatullah alaihim hari ini sudah dipastikan sirna dari bumi Al-Quds Palestina. Karena Palestina itu sudah menjadi pusat bagi kekhilafahan Islamnya, bisa kita bayangkan, ini bisa dipastikan. Kalau kemudian hari ini kita berbicara tentang Palestina yang dibombardir, seakan-akan menjadi tempat paling lemah tanda petik, justru di dalam khabar Nabawi digambarkan kelak Palestina akan menjadi pusat peradaban, pusat pengaturan dunia, yang mengatur dunia di masa itu. Dan ini sesuatu yang pasti dipastikan, ditunjukkan oleh khabar As-Sadiqul Masduq Al-Mustafa SAW itu sendiri. Dalam hal ini sosok Al-Mahdi di masa itu pula kemudian tertaklukkan, dirangkul kembali Konstantinopel, Istanbul hari ini, yang kemudian dikuasai oleh kaum sekularis, Kemalis, para pengikut Kemalis, Mustafa Kemal yang menghancurkan kekhilafan Utsmani pada tahun 1924 itu sendiri. Kelak Istanbul akan kembali ke pangkuan Islam kaum muslimun, dan di masa itulah kemudian keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal ini yang kemudian dikatakan di dalam catatan para ulama, muncullah kemudian Isa bin Maryam. Dalam hal ini apakah bersamaan atau setelahnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi jelas Isa bin Maryam akan membantu Al-Mahdi fayusaidu ala qatlihi ala qatli ad-Dajjal, di mana Isa bin Maryam bersama dengan Al-Imam Al-Mahdi dan orang-orang beriman ini akan memerangi Dajjal dan para pengikutnya, di mana para pengikut Dajjal kebanyakan diantaranya dari kalangan Yahudi Asbahan. Asbahan itu kalau kita lihat petanya dulu, Asbahan ini kan istilahnya Asfahani. Dia kota lama, istilah bagi nama kota lama yang sekarang wilayah Khorasan, Iran sebagainya. Ini menarik. Justru Yahudi dari Asbahan ini yang kemudian akan menjadi penyokong bagi pasukan Dajjal. Dan mereka yang kemudian dikabarkan kelak akan bersembunyi di Palestina. Karena Dajjal dan Yahudi Asbahan ini akan lari. Mereka akan mungkin terdesak ibaratnya sampai ke wilayah di wilayah Babil Lut, Palestina. Dajjal ini kemudian dibunuh oleh Isa bin Maryam di Babil Lut di Palestina.
termasuk juga tadi orang-orang Yahudi. Sampai batu dan pepohonan akan mengabarkan, ya Muslim, wahai Muslim, ini Yahudi di belakangku, faktulhu, maka bunuhlah dia. Dalam hal ini digambarkan Isa wal Azhar anna khurujal mahdi qabla nuzul Isa. Dalam hal ini yang paling jelas kehadiran Al-Mahdi ini akan hadir sebelum turunnya Isa. Artinya timeline-nya kan jelas tadi, itu yang Anda sampaikan itu. Wa annahu yakhruju ma'a Isa ala nabiyyina sallallahu di mana yakhruju ma'a Isa wa yufaisa ada qatli dajjal, di mana sosok dari Isa bin Maryam ini akan membantu Al-Mahdi membunuh Dajjal di Babil Lud di ardi Palestina, di pintu Lud di bumi Palestina, di mana Isa akan bermakmum kepada Al-Mahdi. Isa akan sholat di belakangnya. Karena ketika itu Al-Mahdi masih menjadi pemimpin khalifah. Dan ini menggambarkan kesatuan kepemimpinan khalifah. Ada Isa, ada Al-Mahdi, tidak lantas kemudian ada dua sosok khalifah, tidak demikian. Ini dalil yang sharih di antaranya. Isa jelas sholat di belakangnya Al-Mahdi. Nah, dalam hal ini disebutkan di dalam kitabnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami, Syekhul Islam ini dalam kitab Asal Al-Muhariqah, bahwasanya Isa kelak akan turun di akhir zaman, innam huwa idhar annahu nazala tabi'an di nabiyina hakiman bi syari'atihi ghaira mustaqillin bi syai' min syari'ati nafsihi. Jadi dalam hal ini Isa bin Maryam semata-mata, dan ini perkara yang kemudian jelas bahwasanya Isa bin Maryam akan turun menjadi pengikut bagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hakiman bi syari'atihi, dia akan menjadi penguasa. Isa bin Maryam akan menjadi penguasa bi syari'atihi, dengan syariat Islam. Ghaira mustaqillin, tidak terpisah bi syai'in min syari'ati nafsihi. Tidak kemudian katakanlah merdeka, bebas dengan sesuatu apapun dari syariat yang Allah turunkan kepada dirinya dengan Injil itu. Jadi dalam hal ini Isa bin Maryam ini dalam penjelasan Al-Hafidh dalam kitab Aswa'i Al-Muhriqah, dalam hal ini ditegaskan jadi Al-Imam Al-Haythami bisa menegaskan bahwa yang menjadi panduan bagi Isa menghukumi itu adalah syariat Islam, syariat Kanjeng Nabi SAW. Tidak sama sekali kemudian menggunakan syariat yang Allah turunkan kepadanya. Kenapa? Karena Isa bin Maryam di akhir zaman bukan turun sebagai seorang nabi, bukan sebagai nabi baru atau nabi, tapi melainkan sebagai seorang pengikut, menjadi umat dan pengikut Nabi Muhammad SAW yang Allah jadikan ia sebagai penguasa yang meluruskan kembali umat kepada ketauhidan. Wa iqtidahu bi ba'dhi hadhil ummah maka afdal min dzalikal imam. Ini pembahasan intinya. Tapi dalam hal ini jelas ini penegasan Isa bin Maryam adalah penguasa, kemudian Allah turunkan membantu membantu kemudian Al-Mahdi membunuh Dajjal, dan ini mengisyaratkan bahwa Isa bin Maryam setelah era kepemimpinan Al-Mahdi itu pun juga akan menjadi sosok khalifah atau penguasa itu sendiri. Maka tadi beberapa keterangan digambarkan Isa wa tawallal khilafata. Di sini pun juga digambarkan dalam kitab tentang Asratus Sa'ah itu digambarkan wa tawallal khilafata Isa sallallahu di mana Isa akan memegang tampuk kekhilafahan. Nah, hadis yang kemudian menegaskan isyarat ini adalah hadis al-riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walladzi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam alaihi wasallam hakaman adlan. Dalam hal ini demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, sungguh benar-benar akan turun atas kalian Isa bin Maryam sebagai penguasa yang adil. Sebagai kemudian penguasa yang adil itu sendiri. Fayaqsira as-saliba wa yaqtula ala khinzira wa yad'u al-jizyata wa yafidhu al-mal hatta la yaqbalahu ahadun. Kemudian beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah,
di mana harta benda di masa itu akan berlimpah dan tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ini saking kemudian sejahteranya. Nah, ini kan dalam pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sudah Anda jelaskan bahwa di antara pemaknaan secara majazi dari mematahkan salib, maksudnya adalah mematahkan keyakinan keyakinan kufur tentang Isa bin Maryam yang kemudian diluruskan kembali kepada ketauhidan, membantah keyakinan kufur yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan, atau dalam konsep Tuhan menunggaling kaula Gusti di dalam diri Isa bin Maryam itu kan ada di antara firqah-firqahnya, waliyadzubillah. Nah, datang kemudian Isa bin Maryam meluruskan kembali ketauhidan, banyak orang kemudian kembali kepada Islam, masuk Islam, belum membunuh babi dalam artian ya tadi tidak akan ada lagi kemudian orang memakan daging babi karena dihilangkan kemudian kehalalan babi itu sendiri, dihilangkan kemudian keyakinan tentang kehalalan babi, dikembalikan kepada syariat yang jelas menegaskan keharaman babi itu sendiri, keharaman mengkonsumsi babi itu sendiri. Nah, terhapuskannya jizyah, kenapa? Karena banyak orang yang kemudian masuk Islam, orang yang tadinya ahlu zimmah dengan masuk Islam jelas hilang kemudian kewajiban jizyah dari dirinya. Dan wayafidul mal ini gambaran dari berlimpahnya harta benda. Dan ini gambaran dari hakaman muqsitan, sosok penguasa yang menyimbangkan kehidupan, menegakkan kesejahteraan. Bismillah. Nah, di dalam keterangannya dan di dalam kitab Al-Hafidz As-Suyuti, ini kitab tersendiri dan kami punya cetakan kitabnya di pesantren di Cinta Quran Center, Nuzul Isa bin Maryam Akhir Zaman. Kitab karangan Al-Hafidz As-Suyuti ini di dalam menariknya di dalam kitabnya Al-Hafidz As-Suyuti digambarkan. Jadi Isa bin Maryam itu ada orang bertanya, "Bimadza yahkumu fi hadhil ummah? Bi syar'i nabiyina aw bi syar'ihi huwa?" Isa ini menghukumi dengan apa di tengah-tengah umat ini? Apakah dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW atau dengan syariat dirinya sendiri? Nah, maka Al-Hafidz As-Suyuti menegaskan jelas annahu yahkumu fi hadil ummati bi syar'in nabiyina la bi syar'ihi huwa. Isa bin Maryam akan menghukumi menjadi penguasa tentang umat dengan syariat Nabi kita, syariat Islam, bukan dengan syariat dirinya sendiri. Waqad nassa ala dzalikal ulama, ini ditegaskan oleh para ulama, wa buridat bihi al-ahaditsu, dan hadis-hadis telah menyebutkannya, wattafaq alaihi al-ijma, dan telah sampai kepada ijma, konsensus di dalam Islam sendiri. Bahkan dalam hal ini bahkan di antara isyaratnya di dalam penjelasan Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alim Sunan, bahwasanya Isa bin Maryam ini membunuh babi. Di dalamnya terdapat dalil petunjuk menjelaskan bahwasanya Isa bin Maryam ini membunuh babi yang sesuai dengan syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan li'anna nuzulahu innama yakunu fi akhir zaman wa syariatul Islam baqiyah. Wa li'anna nuzulahu innama yakunu fi akhir zaman. Di mana turunnya Isa bin Maryam semata-mata di akhir zaman. Wa syariatul Islam baqiyah, di mana syariat Islam itu ya tegak di masa itu. Nah, Al-Hafidz An-Nawawi kemudian menegaskan laisal murad binuzul Isa, dan bukan berarti makna dari turunnya Isa di akhir zaman adalah turun dengan syariatnya sendiri kemudian menasakh, menghapuskan syariat Islam, syariat yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kemudian hadis-hadis yang menggambarkan hal ini. Bal sahhatil ahaditsu, bahkan yang sahih dari hadis-hadis, bi annahu yatruku, bahwasanya beliau hakaman muqsitan yaqubi syar'ina, beliau kemudian bi annahu yutraku, ya beliau tadi ibaratnya diturunkan itu sebagai apa? Penguasa yang kemudian menyimbangkan kehidupan, menghukumi dengan syariat kita, menghidupkan kemudian syariat-syariat apa yang kemudian ditinggalkan oleh manusia. Dan ini ditetapkan berdasarkan keterangan riwayat yang panjang lebar dalam hal ini. Nah, yang menarik dalam hal ini ikhwatil kiram, dan ini kan juga ditegaskan dalam beberapa keterangan
yang menegaskan di mana Isa bin Maryam kelak akan muncul min qibalil maghrib, disebut-sebut dalam hal ini di wilayah Syam, di wilayah Damaskus dari pintu menara itu dari arah Damaskus, musaddiqan bi Muhammad SAW, di mana beliau prinsipnya tadi betul membenarkan syariat Nabi Muhammad SAW, wa ala millatihi, di atas syariat Nabi Muhammad SAW, fayaqtulu ad-dajjal thumma innam huwa qiyamus sa'ah, membunuh Dajjal, kemudian tidak lama dalam hal ini menjadi pertanda semakin dekatnya kemudian hari kiamat dibandingkannya kita hari ini ibaratnya. Di mana sosok Isa bin Maryam ini digambarkan fayab'atsullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud. Allah menurunkan ya Isa bin Maryam tidak lama setelah Dajjal keluar. Dan ka'annahu Urwah bin Mas'ud, di mana beliau mirip seperti Urwah bin Mas'ud. Fayatlubuhu fayuhliku thumma yamkuthun nasu sab'a sinina laisa bainatsnaini adawatun. Di mana Isa bin Maryam ini akan mencari Dajjal membunuhnya, kemudian setelah itu manusia hidup selama 70 tahun, sab'a sinina laisa bainatsnaini adawatun, dan tanpa selama 70 tahun hidup dalam keadaan damai, tidak ada kemudian permusuhan satu dengan yang lainnya. Ini kan diantara gambaran puncak kekhilafan di atas manhaj kenabian, tegaknya keadilan. Manusia hidup kemudian dalam keadaan damai dalam hal ini. Nah, pada waktu itulah kemudian timeline yang disebutkan oleh sebagian ulama, masuknya Islam ke setiap kota-kota, negeri dan sebagainya. Karena ini yang kemudian dikatakan belum terrealisasi, melainkan akan terrealisasi dan pasti terrealisasi di akhir zaman. La yabqa ala dhahril ardi baitu madarin wala barrin illa adkhalallahu kalimatal islami bi'izzi azizin aw dhulil dzalilin. Dalam hal ini tidaklah tersisa di muka bumi satu rumah pun di kampung-kampung, di kota-kota, kecuali Allah masukkan ke dalamnya kalimat Islam. Sama saja apakah dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina itu sendiri. Baik dengan Allah memuliakan mereka dan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang mulia itu, atau Allah menghinakan mereka sehingga mereka pun patuh tunduk kepada kalimat Islam itu. Ini gambaran Islam akan semakin berkibar di akhir zaman itu sendiri. Dan di masa ketika kemudian Islam berjaya, itulah Allah kemudian mengirimkan terakhir dalam bab ini, idz ba'atsallahu rihan thayyibatan fata'khudhuhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Allah kemudian mengutus angin yang lembut. Ini menjadi pertanda Allah mewafatkan mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka, lalu diambillah setiap roh orang yang beriman, orang yang muslim. Artinya wa yabqa syirarun nasi, maka yang tersisa hanyalah seburuk-buruknya manusia. Karena digambarkan dalam keterangan, tidaklah hari kiamat terjadi, melainkan kiamat terjadi disaksikan oleh seburuk-buruknya umat, seburuk-buruknya manusia, dan itu bukan orang-orang muslim, bukan kaum muslimin, melainkan orang-orang kafir. Yataharajuna fiha taharajul humur fa'alaihim taqumus sa'ah. Di mana ketika itu mereka kemudian melakukan perbuatan menggolimi wanita mereka seterang-terangan bagaikan keledai, maka atas mereka lah hari kiamat itu semata-mata akan terjadi. Kalimatnya fa'alaihim taqumus sa'ah dalam bentuk ungkapan qasad penghususan. Fa'alaihim taqumus sa'ah, kalimatnya bukan fataqumus sa'atu alaihim, tapi fa'alaihim taqumus sa'ah. Ini penghususan, semata-mata berarti hari kiamat terjadi kepada mereka. Nah, dalam hal ini angin lembut ini keluar kemudian dari Yaman, dikatakan aliyana minal harir, lebih lembut daripada sutra. Fala tada'a ahadan fi qalbihi mithqalu habbati aw mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Dan tidaklah kemudian ada seseorang yang di dalam dirinya setitik keimanan, ya berarti orang mukmin juga sebetulnya. Ibaratnya orang yang kemudian beriman melainkan diwafatkan. Ini bahasa taukid, penegasan. Digambarkan fala tadau ahadan fi qalbihi mithqalu habbati aw mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Ini penegasan orang mukmin jelas akan Allah wafatkan di masa itu
menjadi gambaran yang mendapati hari kiamat semata-mata hanya orang-orang kafir saja. Ini menegaskan Islam dan masa kaum muslimin, kaum mukminin ditutup dengan masa kejayaan. Allah menutup masa umat ini betul, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini walau karihal musyrikun. Dalam satu saf kan digambarkan dia Allah menurunkan ad-din ini yang hikmahnya apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar memenangkan atas seluruh agama-agama ada. Dan ternyata terbukti di akhir zaman umat mukmin, kaum muslimin itu ditutup Islam dan kaum muslim itu di atas puncak-puncaknya kemenangan, dan ini merealisasikan gambaran firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat surat As-Saff dan surat-surat yang semisal dengannya, liyudhhirahu 'ala dini kulli, menjadi pemenang unggul di atas agama-agama yang ada. Allah barakatillah, barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Irfan Abu Nafid yang sudah berbagi ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini. Baik para jamaah sekalian, sebelum masuk pada sesi tanya jawab, ada jeda iklan terlebih dahulu dari tim wajib subuh kami. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahannya ada pada kesalahan apa? Kesalahannya ada pada mad tabi'i, di antaranya yakni bacaan yang dibaca terlalu panjang. Yang betul adalah tatkala kita membaca bacaan mad tabi'i cukup kita gunakan 2 harokat. Harokat artinya gerakan ya. Maka cara bacaan yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu silakan bagi para jemaah sekalian yang ingin mengikuti kelasnya, kelas tahsin, boleh dan bisa diikuti kelas tahsin bersama kami setiap ba'da maghrib, dan ikuti kajian tafsirnya, tafsir juz amma bersama Kiai Haji Rohmat S. Labib. Segera daftar di 0815 7242 8221. Hiasi setiap hari kita dengan Al-Quran bersama ngaji subuh. Baik Ustaz, di sini sudah ada pertanyaan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika Nabi Isa menjadi khalifah itu setelah Imam Mahdi meninggal dan Nabi Isa sebagai khalifah terakhir? Izin Ustaz mohon penjelasannya atas keterbatasan pengetahuan saya selama ini. Saya mengira kalau Al-Mahdi sebagai khalifah yang terakhir. Termasuk ini juga Ustaz kaitan dengan apakah ada khalifah sebelum Imam Mahdi itu sendiri Ustaz? Ataukah di masa Al-Mahdi itulah umat Islam dipersatukan seluruh dunia Ustaz? Pada prinsipnya kan begini, berbicara tentang Isa bin Maryam ini jelas dia bicara tentang perkara mughayabah, perkara goib. Perkara goib. Jadi para peserta jelas dia wajib kembali kepada ma la yudrikul hissul la yudrikul akal, wajib kembali kepada dalil-dalil nakli. Pertanyaan tentang apakah ketika Nabi Isa menjadi khalifah setelah Imam Mahdi meninggal, ini wala'alam bisawab, karena spesifiknya khabar-khabarnya tidak kita, anak pribadi belum mendapati kemudian gambaran-gambaran khobar naklinya, dalil-dalil naklinya. Yang pasti dalam hal ini adalah Isa bin Maryam adalah khalifah. Dari segi timeline-nya jelas itu kekhilafahan Isa bin Maryam itu setelah Al-Mahdi, setelah Al-Mahdi itu sendiri. Lalu dalam perinciannya, jadi dalam hal ini Al-Mahdi itu bukan khalifah yang terakhir. Dan ada berapa khalifah setelah Al-Mahdi? Misalnya setelah Isa sebelum kita juga, ini kan perkara goib.
Yang pasti ya tadi kita pahami secara generalnya. Secara generalnya. Sebagaimana petunjuk dalam hadis-hadis secara general. Ada era kemudian kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi, ada era kemudian kepemimpinan kekhilafahan Isa bin Maryam alaihissalam itu sendiri. Kekhilafan Isa bin Maryam itu sendiri sebagai pemimpin umat Islam, kan demikian. Dalam perinciannya tentang khilafah sebelum Al-Mahdi ini kan yang kemudian dikabarkan dalam hadis riwayat At-Tabarani. Dalam hadis riwayat At-Tabarani bahwasanya Al-Mahdi akan muncul setelah sebelumnya yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin. Setelah sebelumnya yakni sosok khalifah itu wafat. Nah, ketika kita mendapati kabar secara general ini, sebelum Al-Mahdi akan ada khalifah. Yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin. Istilahnya wafatnya seorang khalifah. Kemudian umat membaiat Dajjal. Itu kan dalam hadis panjang itu riwayat At-Tabarani itu. Wa yakhrujul rajulu min ahli bait al-utrati. Dalam hal ini yang dimaksud dalam keterangan riwayat itu adalah Al-Mahdi itu sendiri. Al-Mahdi itu sendiri. Nah, ada berapa kemudian khalifah sebelum Al-Mahdi? Allah alam bisawab. Minimal satu. Kenapa dikatakan minimal? Karena hadisnya karena kita belum mendapat di dalam hadis pengkhususan. Misal hanya satu, tidak ada hanya satu. Ya ada satu khalifah wafat. Dan itu memberikan adanya zon kemungkinan ya bisa jadi khalifahnya sebelum Al-Mahdi hanya satu khalifah misalnya, atau mungkin juga kan, lebih dari satu khalifah. Nah, yang sedang kemudian kita upayakan hari ini adalah tegaknya era kekhilafahan, di mana muncul era kekhilafahan dan kelak akan dilanjutkan kekhilafan tersebut oleh Al-Imam Al-Mahdi itu sendiri. Sampai kemudian kepada masa Isa bin Maryam, apakah ada kemudian khalifah setelah Isa bin Maryam? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan cukup menarik nih Ustaz dari Ibu Nur. Beliau menyampaikan, sebelumnya izin bertanya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz bahwa ada di antara masyarakat saat ini khawatir khilafah tegak dan dibebaskannya Palestina itu menandakan semakin dekatnya dengan hari kiamat. Mungkin ada tanggapan yang ingin Ustaz sampaikan Ustaz. Begini sebelum kita bicara tentang ini kan memang mungkin sebagian orang akan berpikir, aduh kita mau upayakan tegaknya khilafah atau tegaknya khilafah semakin dekat hari kiamat. Jangan jauh-jauh dulu ibaratnya kepada tegaknya khilafah dan hari kiamat. Lah kita setiap hari sedang berjalan menuju kiamat sugra. Naik motor. Itu kan sesuatu yang tak bisa dihindari. Ya. Tentang datangnya ajal ini ila ajali musamma, tibanya ajalnya manusia ini kan sesuatu yang sifatnya pasti. Ya. Dan itu bahkan bisa jadi lebih cepat daripada tibanya hari tegaknya era kekhilafan sampai kepada Isa bin Maryam, sampai kemudian tegaknya era munculnya hari kiamat. Dalam hal ini bahkan kalau bisa kita katakan tadi dekatnya masa ajal kita bahkan lebih dekat daripada masa katakanlah munculnya era kekhilafahan Isa bin Maryam. Lebih jauh lagi tadi katakanlah tegak hari kiamat kubro itu sendiri. Karena kalau kita lihat timeline di dalam khobar nabawiyah tentang tanda-tanda akhir zaman kiamat kubro, jelas dalam hal ini kiamat kubro belum, tanda-tanda kiamat kubro belum ada di masa ini, belum ada. Kiamat sugro banyak, tanda-tanda sugro ya, tanda-tanda kecil hari kiamat itu sudah banyak. Nah, tapi kalau kita bicara tentang tanda-tanda kubro, tanda-tanda besar hari kiamat, prinsipnya itu ditandai sebetulnya dalam kajian akhir zaman itu oleh munculnya kekhilafahan Al-Mahdi itu sendiri. Berarti semakin dekat lagi masanya. Tapi itu pun kan juga timelinenya cukup panjang. Tadi beberapa catatannya kan, beberapa masa tidak langsung muncul hari kiamat Al-Mahdi, Isa langsung tidak begitu juga. Artinya pada prinsip ini kan sesuatu yang jelas pasti tiba masanya. Cuman kalau kita berpikir sebetulnya masa ajal kita lebih
Sebagaimana kita berbicara tentang masa ajal, kita kemudian persiapan amal terbaik, itu kan bukan hal yang perlu dipertentangkan dengan pemahaman bahwasanya kita juga akan dekat dengan masa ajal kita. Justru Isa bin Maryam kalau akan bunuh Dajjal di akhir zaman. Ini kan ada pertanyaan juga dari Bu Siti Juwariyah kan sebelumnya. Apakah Isa akan menyatakan dirinya adalah Isa yang akan membunuh Dajjal? Dalam hal ini tentu yang lebih urgen kemudian kita memahami ya Isa jelasnya Allah turunkan ke muka bumi membantu Al-Mahdi dan kaum mukminin membunuh Dajjal itu sendiri gitu ya. Dan dalam hal ini memang yang akan membunuh Dajjal itu adalah Isa bin Maryam. Bisa dikatakan tidak ada yang bisa tanda petik biidznillah melainkan Allah hanya tadi menjadikan Isa bin Maryam yang membunuh Dajjal itu sendiri. Al-Mahdi dan kaum mukminin membantu Isa bin Maryam memerangi Dajjal dan bala tentara pasukannya. Karena Dajjal ini punya pasukan. Salah satunya di antara dari golongan Yahudi Asbahan. Yahudi yang kalau anak lacak, Asbahan ini kan Asfahan. Itu ternyata wilayah, wilayah Khurasan, Iran hari ini. Wallahualam bishawab. Ini sisi yang kemudian mungkin bisa dikaji dalam kajian-kajian berikutnya tentang Yahudi Asbahan ini. Bukan Yahudi dari Palestina. Bukan dari wilayah Israel hari ini. Atau orang itu. Bukan dari wilayah Israel hari ini. Yang Anda bayar di era kekhilafan tidak akan ada apa kekhilafahan Al-Imam Al-Mahdi itu sendiri. Wallahualam bishawab. Oke, baik Ustaz. Kemudian ini pertanyaan dari Ibu Siti Ustaz berkaitan dengan kemunculan Isa di akhir zaman ini, apakah akan menyatakan diri atau bagaimana? Dalam ayat Al-Quran kan inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Nah, itu berkaitan dengan kemunculannya Nabi Isa itu sendiri. Apakah ada nas tersendiri Ustaz yang menggambarkan kemunculan itu ataukah memang ini perkara yang gaib Ustaz? Mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Yang mana Ustaz? Ini dari Ibu Siti Juwariyah. Itu tadi yang Anda sampaikan itu. Oh iya. Baik. Jadi tentang Isa, apakah menyatakan diri? Kalau di dalam nas itu ya tadi dalam nas-nas hadis yang menggambarkan fayaqtul dajjala. Di Babil Lud, khabar yang mengabarkan Isa akan keluar membunuh Dajjal di Babil Lud itu dalam keterangan riwayat. Kalau dalam Al-Quran memang tidak kita temukan. Wallahualam bishawab. Ya. Yang kita ini tuh Ustaz, kaitan dengan diturunkannya Nabi Isa, diturunkan itu kan gambaran dari langit atau gimana gitu Ustaz, mungkin penjelasan itu yang ingin kita tanyakan Ustaz. Di dalam kitab-kitab kajian akhir zaman itu sosok Isa bin Maryam itu keluar kemudian Babil Lud ya. Kayak di Babil Lud ini di wilayah Damaskus ya. Maksudnya tentang perincian teknis keluarnya ini sesuatu ya, betul, yang sifatnya memang tidak mendesak juga pada prinsipnya, tapi kita meyakini jelas beliau akan keluar. Nah dalam hal ini kan begini, timelinenya ini munculnya ini kan Fathul Konstantinia. Makanya yang disampaikan oleh para ulama itu, jadi penaklukan Konstantinopel kembali, yaitu penaklukan hakiki. Itu diikuti dengan keluarnya Dajjal. Artinya penaklukan Konstantinopel yang terjadi di era Muhammad Al-Fatih itu sifatnya penaklukan pembuka. Nah keluarnya kemudian Dajjal, tidak lama kemudian keluarnya Isa bin Maryam. Di mana Fathul Konstantinia sayatimu fi zamanil Mahdi alladhi huwa fi zaman Isa wassalam. Di mana penaklukan Konstantinopel ini sempurna di masa kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi. Jadi kalau misalnya kita bayangkan kan selama ini kita berasumsi Konstantinopel sudah selesai penaklukannya. Nah, kata siapa tidak? Dalam hadis justru Konstantinopel ini sampai kemudian betul-betul ditaklukkan di akhir zaman. Itu penaklukan hakiki. Dan itu terjadi di era Al-Mahdi.
latuftahanna al-Qustantiniatu, itu prinsipnya berlaku secara hakiki di masa Al-Mahdi. Hari ini Istanbul, Konstantinopel, hari ini kan Istanbul kan namanya, itu dikuasai oleh kaum sekularis Kemalis Turki. Isa bin Maryam di masa itu kemudian muncul, tentang munculnya bagaimana, naik apa, terus tadi. Jadi ini kan perkara yang kemudian maksudnya kita tidak dibebani dengan ngulik-ngulik tentang hal-hal perincian-perincian yang demikian. Tapi dalam hal ini ya tadi terjadi hadis-hadis mengabarkan kelak umat Islam akan memimpin kekhilafan pimpinan di Baitul Muqaddas, Palestina. Wana Dajjal dan pengikutnya dan Ghalib man ma'ahu minal Yahud. Kebanyakan pendukung Dajjal adalah orang Yahudi. Mereka akan datang ke Palestina, yakni datang ke pusat kekhilafahan min kharijiha, dari luar, walan yakunu fiha, dan mereka sebetulnya bukan tidak di dalam Palestina. Jadi mereka memang dari luar kan. Mendatangi Palestina. Di sanalah kemudian terjadi peperangan itu. Fa yuhasirunal mahdi wa manhum hatta yanzilu an-Satam Isa bin Maryam. Dan dalam hal ini Isa bin Maryam bersama dengan orang beriman, saya ta'aqabuna dajjal wa man ma'ahu. Fayatul Masih ibnu Maryam inda babil Lud. Ini berdasarkan riwayat ini, di mana Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lud. Wallahu alam bisawab. Dan ini menarik. Dan di dalam kitab As-Sahih ini, wa hadza kullu yakni lana syai'an. Ini menunjukkan hal penting kepada kita, sesuatu yang penting, syai'an wahidan wa muhimman. Wa anna daulatal kiyanil yahudi al-mughtasib fi Filastin al-ana lan tabqa hatta dzalikal waqti wa inna ma hiya fi sabila ila zawal. Jadi ini menegaskan bahwa negara institusi Yahudi, yakni Zionis Yahudi hari ini yang menjajah Palestina hari ini tidak akan kemudian sampai sehingga hari itu. Artinya pada waktu sudah tidak ada tuh namanya Israel, Zionis Israel. Bahkan yang ada mereka menuju kehancuran hari ini yang terjadi tolal sabab. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian berkaitan dengan ini Ustaz, berkaitan dengan kemunculan Imam Al-Mahdi, kemudian juga Nabi Isa alaihi salam gitu Ustaz. Termasuk juga berkaitan dengan khobar-khobar yang tadi diinformasikan. Di tengah-tengah masyarakat kita terkadang kan untuk orang yang dalam tanda petik awam gitu ya, dapat informasi sebagian, kemudian ada orang-orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi kemudian mempercayai Ustaz. Itu bagaimana Ustaz untuk membedakan Al-Mahdi yang sesungguhnya dengan Al-Mahdi yang dalam tanda petik kalau zaman sekarang disebutnya kan hoax gitu. Bahkan dari beberapa informasi itu kan dari tahun 80-an sudah ada orang-orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi itu sendiri. Bagaimana tanggapan Ustaz? Dalam hadis yang digambarkan Isa bin Maryam ini, istilahnya itu secara sorhatan dengan istilah dengan istilah Ibnu Maryam alaihissalam. Artinya sosoknya adalah sosok Nabi Isa bin Maryam itu sendiri. Nah, Isa bin Maryam, beliau dari mana? Jelas dari kalangan Bani Israel. Karena kalau dari segi silsilah keturunannya tidak akan berubah. Beliau pun juga jelasnya tidak akan menjadi orang Quraisy. Dan ini mengisyaratkan bahwa pada prinsipnya tentang syarat Quraisy itu bukan syarat yang sifatnya syarat utama menjadi hukam, menjadi hakim itu sendiri. Terutama menjadi khalifah, mereka syarat keutamaan, bukan syarat pengangkatan. Isa bin Maryam itu bukan dari kalangan Quraisy. Tapi dari kalangan Bani Israel. Kenapa Anda katakan dari Quraisy? Bukan dari Quraisy, melainkan dari kalangan Bani Israel? Agar tidak ada misalnya orang dari kampung mana mengaku sebagai Isa bin Maryam. Jauh-jauh Isa bin Maryam kan jelas yang dimaksud dengan Ibn Maryam di sana ya Isa bin Maryam. Ini maklum. Artinya kalau ada orang bukan dari kalangan Bani Israel ngaku-ngaku sebagai Isa, ya tidak bisa diterima dalam hal ini. Dan kita bisa jadi maksudnya maklumat wal alam, Allah tentu memastikan turunnya Isa dan betul-betul kemudian difahami ia sebagai sosok Isa. Berarti kan dipastikan di era kekhilafan Al-Mahdi itu umat termasuk juga Al-Mahdi
ini mampu mengidentifikasi kehadiran Isa sebenarnya Isa bin Maryam. Dan ini kan timelinenya digambarkan dalam hadis itu. Nah, Isa bin Maryam jelas bukan katakanlah orang ini bukan orang dari daerah mana, misalkan tidak begitu juga. Wallahu a'lam bishawab. Dan jelasnya juga Isa bin Maryam di sini ini membantah kalimat Isa bin Maryam di sini membantah keyakinan penganut agama Ahmadiyah yang menjudge Ghulam Ahmad itu sebagai Al-Masih Al-Muntazar fi akhir zaman. Karena pada kenyataan Dajjal belum keluar tapi Ghulam Ahmadnya kan sudah mati kan begitu sudah puluhan tahun silam, sudah sangat lama. Artinya kan bisa dipastikan pengakuan penganut agama Ahmadiyah ini tidak benar, bertentangan secara tegas dengan hadis-hadis yang jelas itu sendiri. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah, Ustaz, terima kasih atas paparan ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini. Karena waktu kita juga terbatas, mungkin Ustaz ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, sekaligus juga bisa ini Ustaz, minta agar kita apa yang harus kita siapkan. Nah, mungkin itu juga Ustaz, tips untuk kita menyiapkan akan kondisi di akhir zaman, apalagi dengan munculnya fitnah Dajjal itu sendiri, apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu sekaligus di closing statement. Fadhal Ustaz. Taibun. Artinya ikhwatul kiram dalam hal ini tentang Isa bin Maryam dalam pandangan jumhur ulama jelas Allah angkat ke langit, tidak Allah wafatkan, tidak Allah tidurkan. Apa yang kemudian terjadi ini perkara wallahu bisawab, tapi jelas lazala hayan tadi kata para ulama. Isa bin Maryam kemudian masih hidup. Dan dalam hal ini kelak akan Allah turunkan di akhir zaman, dan ini digambarkan di dalam hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir, minimal mutawatir ma'nawiyah. Isa bin Maryam akan turun keluar di akhir zaman dengan membantu Al-Mahdi dan kaum mukminin membunuh Dajjal di Babil Lud, Palestina, dan beliau kelak kemudian akan menjadi penguasa yang menegakkan keadilan, hakaman adlan. Karena kalimat hakaman adlan artinya adalah penguasa yang sangat adil. Hakaman adlan, kalimatnya bukan hakiman adilan, melainkan hakaman adlan, bukan imaman adilan, digambarkan dalam bentuk masdar, maknanya adalah ismul fa'il. Ini menegaskan mubalaghah fil adli, artinya sangat-sangat menegakkan keadilan itu sendiri. Dan digambarkan dalam keterangan tadi Al-Mahdi diikuti dengan Isa bin Maryam adalah para pemimpin yang kemudian menegakkan keseimbangan hidup, akan tegak kemudian kejayaan, kesejahteraan, dan Islam kemudian akan memasuki setiap pintu-pintu. Dan setelah masa kejayaan umat Islam inilah dalam hal ini akan terjadi kemudian hari kiamat itu sendiri. Semakin dekat masa dengan hari kiamat. Dalam hal ini orang-orang yang beriman akan Allah wafatkan, yang bersisa dan mendapati hari kiamat hanyalah orang-orang kafir itu sendiri. Wallahu musta'an. Allah barakatillah, ini kan gambaran tentang peta akhir zaman, menegaskan keyakinan bahwa umat Islam akan ditutup dengan masa kejayaan dan menjadi motivasi. Bagaimana bisa kemudian orang-orang Zionis Yahudi dahulu kala menghancurkan kekhilafan, padahal mereka tidak punya kemudian aspek keyakinan ini. Nah, kita orang mukmin di dalam kondisi terpuruk hari ini, kita mendapati kemudian hadis-hadis as-sadiqul masduq al-Mustafa SAW mengabarkan kejayaan umat Islam, maka menjadi keyakinan bagi kita untuk mempersiapkan umat memperjuangkan era kekhilafan itu sendiri. Allah barakatillah, barakallahu lana wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Irfan Abu Nafid yang sudah berbagi ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini. Mudah-mudahan dengan adanya kajian yang tadi kita sudah simak dari paparan Al-Mukarram Ustadz Irfan ini bisa menguatkan kita semakin yakin bahwa kejayaan Islam akan senantiasa ada di tengah-tengah kaum muslimin. Tinggal PR selanjutnya bagaimana langkah kita mengupayakan dan juga melakukan aktivitas yang menunjang akan tegaknya kembali Islam di akhir zaman itu sendiri. Kontribusi apapun yang kita lakukan tentu ini akan berpengaruh
terkait dengan amal soleh kita juga, dan tentu mudah-mudahan ini dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita pun juga mudah-mudahan bukan jadi orang yang hanya menunggu saja berdiam diri tanpa melakukan aktivitas apapun yang bisa menjadi pahala jariah kelak di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya rembulan tengah mengingatkan pada sang pembawa firman. Kau bagai hamparan menghimpun harapan, kebahagiaan yang tersamarkan. Meski ku tak kuasa untuk menjelaskan kebenaran, tapi kerinduan pada yang kau emban akan ku buktikan. Kau cahaya pelita bumi, bersinar selalu dalam hati, bahkan namamu senantiasa terucap dengan salawat ya Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Meski ku tak kuasa untuk menjelaskan kebenaran, tapi kerinduan pada yang kau emban akan ku buktikan. Dan kecewa diri sukar teladani, karena angkuhnya hati kini terbelenggu negeri, buta memahami. Kau cahaya pelita bumi, bersinar selalu dalam hati. Bisakah aku bersua dan meneguhkan air telagamu ya Nabi. Ku patah hati, belum kuasa meneladani, bertobat serta memperbaiki kelemahan diri. Maaf ya Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sadar bahwa engkau membuatku jatuh, semakin melimbung rapuh. Rindu petunjukmu, pantar cahaya Nabi. Kau pelita bumi.
Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Untaian hadis disampaikan dalam bahasa Arab. Bagaimana kita bisa mengambil mutiara hikmah dari keduanya bila kita tidak faham bahasa Arab? Jadi mari pelajari bahasa Arab. Di sini, kelas intensif belajar bahasa Arab lengkap. Setiap sore di Ngaji Subuh TV, dari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat melalui Zoom eksklusif. Di sini kita akan mempelajari ilmu balaghah bersama Ustadz Irfan Abu Nafid MPDI, ilmu Nahwu bersama Ustadz Agus Salim LC, dan ilmu Sorof bersama Ustadz Muhammad Gustar SSLC. Jangan khawatir soal biaya SPP bulanan, karena akan disesuaikan dengan kesanggupan. Yuk segera daftar di 081572428221. Dengan bergabung di kelas ini, insya Allah kita bisa makin menikmati indahnya kalamullah. Bismillahirrohmanirrohim. Kesalahannya ada pada kesalahan apa? Kesalahannya ada pada mad tabi'i di antaranya, yakni bacaan yang dibaca terlalu panjang. Yang betul adalah tatkala kita membaca bacaan mad tabi'i cukup kita gunakan 2 harokat. Harokat artinya gerakan ya. Maka cara bacaan yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu silakan bagi para jemaah sekalian yang ingin mengikuti kelasnya, kelas tahsin, boleh dan bisa diikuti kelas tahsin bersama kami setiap ba'da maghrib. Dan ikuti kajian tafsirnya, tafsir juz amma bersama Kiai Haji Rohmat S. Labib. Segera daftar di 0815-7242-8221. Hiasi setiap hari kita dengan Al-Quran bersama Ngaji Subuh. Anda baru saja menyaksikan Ngaji Subuh, nutrisi ruh di setiap subuh. Kegiatan ini didukung oleh